Oke, sekarang gue udah nyampe di booth-nya KYT dan kita bakal lihat ada apa aja di booth KYT ini. Dan tentunya jauh-jauh dari Bandung ke IMS ini, gue penasaran pengen lihat detailnya dari helm terbaru mereka, yaitu KYT R1R atau R1R ya, itu yang terbaru dari mereka. Gue penasaran sama fittingnya, dari fitment juga seperti apa. Ntar gue jelasin secara first impression-nya helm R1R tersebut. Dan kayaknya nggak cuma ada R1R ya baru, kayaknya ada beberapa helm baru lagi dari si grupnya Tarakusuma ini. Karena di sini tuh mereka bawa EGV juga, bawa Suomi juga, ada MDS juga. Kita lihat ada apa aja di booth-nya KYT kali ini. Kalau start dari depan sih ya, ini mereka langsung majang KYT-nya. Ini ada TT Course yang masih ada nih, TT Course juga, dan yang ini ada Kyoto Ranger 2.0 dengan berbagai macam varian warna ya. Ini nih warna yang spesialnya. Yang spesialnya setiap event muncul mulu yang ini, langsung ada juga warna solid kayak merah, warna emerald. Jadi kayak Kyoto Ranger 2.0 ini macam-macam untuk si warnanya. Ada digeser, ada ini kayak yang dari dulu masih ada sampai sekarang, masih ada topinya tuh, masih ada pit packnya atau ada picknya atau padnya masih ada. Dan ini El Clasico, ini Clasico nih maksudnya Clasico ya. Nah, sekarang kita lihat ke dalam, kita lihat si helm-helm yang premiumnya dari mereka ada apa aja. Oke. Dan masuk lagi tentu ada KYT TTR Jet. Ini yang Bastiani ini banyak banget liverynya. Kalau misalnya kalian mau lihat-lihat sini, ini yang Sushi Time paling bawah, ada Sushi Time, dan yang sisanya solid color. Kalau gua pakainya warna kakis untuk KYT TTR Jet, sebelah sana juga masih ada TTR Jet. Dan ini Venom Open Junior. Ini helm gue di sini warna kakis, dan di bawahnya ada NFC. NFC masih ada nih, ini warna aqua TTR Jet, dan ini INK Terra 2 gitu. Jadi kayaknya lengkap deh mereka bawahnya line up-nya. Terra 2, dan sekarang kita lihat yang bikin penasaran, udah datang jauh-jauh ke sini. Ini yang pertama ada EGV Street Modular yang terbaru. EGV Street Modular ini dibawa, tapi emang belum dijual, ini masih showcase. Dibuat teman-teman yang suka modular, EGV ngeluarin lagi yang bentuknya cukup sleek dan simple untuk EGV modular ini ya. Dan sebelah sini, ini nih tahap tertingginya helm KYT, mulai dari si yang terbaru ada R1R. Ini untuk fittingnya di sini ada berbagai macam sizing. Sebelahnya kalau mau nyobain KX1 Race juga mereka bawa. Dan yang ini TT Revo. Dan inilah full face tertingginya yang paling terbaru dari KYT dibawa ke sini semua. Jadi kalian bisa nyobain semua helm-helmnya, full face-nya. Dan sekarang emang gue datang ke sini pengen tahu soal yang KYT R2R ini. Tapi sebenarnya nggak ada warna solid color untuk saat ini. Adanya tuh yang warna Bastiani ini, livery-nya ini grafis-grafis bawaan pabriknya yang dijualnya. Dan yang paling bikin penasaran sebenarnya yang carbon skin-nya di sini. Ini yang carbon skin dari si KYT R1R. Ini kalau misalnya kalian lihat detailnya sih kerasa banget helm premiumnya dari si KYT R1R ini. Wah, cakep sih. Sekarang kita bakal lihat detailnya ya dari si helm ini dan beberapa speknya di first impression kali ini soal KYT R1R. Nah, ini dia bintang utamanya kali ini di IMS, ada KYT R1R ini yang carbon skin, karena tadi seperti gue bilang mereka masukin itu yang warna Bastiani ini juga warna livery grafisnya. Cuman sekarang ini yang gue pegang yang warna karbonnya, carbon skinnya di sini, dia bahannya tricarboco untuk speknya ya. Dan first impressionnya ini aerodynamic stylenya kayaknya dapat banget untuk aerodynamic stylenya. Dia juga ada nanti bakal tambahan extended spoiler juga, dan untuk sebuah helm race ini nggak berlebihan, ini semuanya cocok sih. Dan impresi paling awal itu soal helm ini full face-nya ringan. Gue nggak bisa nimbang sekarang, cuman tadi studio kita timbang kalau misalnya udah ada helmnya. Ini helmnya ringan karena dia bahannya tricarboco untuk helm ini. Dan untuk detail-detailnya bagian depan untuk pengunciannya ini sudah menggunakan metal visor lock di sini, sama seperti yang KX1 Race digunakan metal visor lock. Oke ya gitu. Jadi raketnya
punya skinnya tuh karbon sebelah sini untuk raketnya, dan ventilasinya simple, minimalis, tapi tetap kelihatannya agresif, sporty. Jadi ini nggak berlebihan. Ada air scope-nya juga di sini buat ngarahin masuk si ventilasi udaranya. Jadi overall ini helm yang sangat menarik. Dan untuk fitur lainnya yang terlihat di sini ya, dia sudah ada tear off post, ada tear off post buat kita memasang tear off. Dia juga sudah ada pin lock, jadi setiap pembeliannya sudah dapat pin lock kalau misalkan beli helm ini. Dan ini punya skin untuk si ventilasi mount fan-nya, kayak kesannya warnanya kayak warna metal gitu di sini, kayak warna aluminium untuk si ventilasinya. Dan ini rapi banget, kayak chrome, kayak black chrome gitu untuk ventilasinya. Dan untuk spesifikasinya juga untuk ventilasi depannya dia ada forehead juga di sini. Foreheadnya kliknya enak di sini ya. Dia ada forehead. Coba bentar. Nah, dia foreheadnya ada 3 intake di bagian tengah untuk mekanisme slidingnya. Jadi ini juga hal yang menarik karena foreheadnya sekarang panjang untuk ventilasi foreheadnya dari si R1R ini gitu. Ini helmnya ringan. Dia single visor. Dan untuk spesifikasi lainnya, helm ini datang dengan 3 ukuran shell yang berbeda. Jadi ada ukuran shell S, M, dan L. Dan untuk IPS-nya pun ada 3 ukuran. Jadi untuk shell S itu dia untuk ukuran XS dan S. Sedangkan shell ukuran M itu untuk ukuran size helm M dan L. Dan yang size L-nya, shell-nya itu untuk ukuran helmnya XL ke atas gitu. Jadi dia punya 3 ukuran shell. Dan untuk spesifikasi, dia itu sudah ECE 2206, itu yang tertinggi di Eropa. Dan helm ini sudah bisa dipakai untuk track day, bisa untuk dipakai race juga. Karena secara spesifikasi dia udah mumpuni untuk dipakai balap gitu untuk helm ini ya. Jadi dia posisinya ada di bawah KX1 Race, tapi di atasnya TT Revo gitu. Jadi ini emang karena Baneti Karboko udah siap dipakai balap, dipakai race. Dan kayaknya kalau misalnya mau ngomongin soal FIM, kayaknya dengan speknya ini helm dengan bobotnya, dengan bahannya, kayaknya udah bisa nembus ke FYM sih kalau ngelihat track recordnya dari si KYT gitu. Ini good point sih untuk R1R ini. Ini helmnya cakep, bisa pakai touring juga. Kenapa bisa pakai touring? Karena sudah ada slot untuk speaker intercom di dalamnya. Jadi berbeda dengan yang KX1 Race. Kalau KX1 Race itu emang pure untuk race, tapi kalau ini bisa untuk race, bisa juga untuk touring ataupun ya fun race juga ini bisa gitu ya, fun race, track day, touring juga ini bisa karena helmnya masuk juga ke kategori sport touring tapi lebih race oriented gitu. Untuk materialnya dia itu hydrocool, di sini hydrocool untuk material si fabriknya yang emang dia bisa menyerap keringat, adem juga, nggak lembut banget kayak bahan yang terlalu halus, cuman ini oke banget sih hydrocool seperti ini karena gue udah pakai yang Xiaomi juga kan, Xiaomi juga termasuk yang oke. Dan sistem pengunciannya sudah menggunakan double daring karena emang untuk memenuhi spesifikasi helm untuk race gitu ya. Jadi ya sudah double daring. Overall, secara first impression, gue sangat tertarik dengan helm ini, R1R ini. Alhamdulillah akhirnya dimasukin ke Indonesia setelah launching di Eropa dan sekarang masuk ke Indonesia. Ini jadi opsi banget buat teman-teman yang kesannya lebih ke sporty, lebih ke racing look, tapi tetap helmnya fungsional. Ini bisa dipakai helm ini, pakai touring juga oke, pakai track day juga oke ya. Dan sekarang kita lihat beberapa livery lainnya dari si KYT R1R ini. Gua nggak sabar kalau ngebongkar ini di studio dan dipakai beberapa jam kemudian setelah touring ya. Ntar kita bahas lebih lanjut kalau misalnya kita udah punya helmnya. Nah ini dia R1R yang versi Bastian ini. Ini sih super cakep ya. Jadi grafis cuma dikabungin sama carbon skinnya di sini. Jadinya oke banget untuk si R1R versi Bastian ini cakep parah sih yang ini, top banget ini. Bestia di belakang, top ya. Ini yang ini nggak ada obat sih untuk grafis yang ini, dan Bestia mantap banget. Oke, nah yang ini grafis dari KYT-nya aja, bukan grafis pembalap. Ini juga sama, kalau misalnya kita ngelihat detailnya dari grafis masuk ke carbon skin, jadi perpaduannya oke sih. Kalau misalnya carbon grafis itu cakepnya kayak gitu, dari grafis ada skin karbonnya gitu. Ini pun sama. Oke. Jadi itu material Karboko, helmnya ringan, gue belum bisa nimbang sekarang, ntar kita bahas. Tapi kalau misalnya kalian penasaran sama fitmentnya, sekarang kita bakal cobain helmnya. Kita coba yang size S ya. Ini yang KYT
R1R, kita coba fitmentnya. Oke, kita coba yang size S ya. Jelasin gimana fitmentnya. Bentar nih, rambut Peko agak mengganggu sekarang. Ini yang size S ya. Kita coba yang size S. Ini display only. Bentar. Repot ya. Oke. Ini shell paling kecilnya karena dia size S. Shellnya pun ini size S untuk helm ini. Dan fitmentnya ya kentara banget. Ini helmnya helm race sih jadinya untuk fitment front headnya. Dan untuk bagian cheek pad ini nggak sampai maju ke depan banget gitu ya. Dia ngunci di bagian kiri kanan untuk si cheek padnya. Ini shellnya kayaknya kecil banget ya. Jadi kok nggak bagol gitu untuk shellnya, karena ini shellnya shell yang kecil untuk size S. Oke. Inilah tampilannya. Jadi fitmentnya emang dia itu racing fit. Untuk helmnya race banget, dia ngunci banget kiri kanannya nih, nggak geser sama sekali. Untuk kiri kanan untuk size S, jadi menurut gue ini helmnya lebih ke true size sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian emang membutuhkan fitment yang emang ngunci banget, kayak helm balap sih, ini cocok banget sih. Dan pressure-nya yang nguncinya itu di bagian kiri kanan sebelah sini, ini kerasa nggak cuma padding tapi IPS-nya pun, karena IPS-nya punya 3 size. Ini gue terkunci dengan si IPS-nya. Pipinya juga proporsional, nggak terlalu tebal juga untuk bagian cheek pad-nya. Bisa kalian lihat, ini nggak terlalu tebal nih cheek pad-nya, tapi tetap bisa ngunci gitu. Ini oke, ini size S loh, pas. Tapi gue penasaran sama size M-nya, apakah bisa lebih enak itu atau enggak gitu ya. Kita coba sih, sekarang kita coba yang size M-nya ya, untuk si helm ini. Ini racing fit banget sih, racing fit banget untuk si fitmentnya. Oke, enak banget kuncinya, top. Kita coba yang size M. Nah ini yang size M-nya nih, biar bisa ada perbandingan gimana fitmentnya ya. Mumpung ada helmnya beberapa size di sini. Karena kalau di studio pasti cuma ada satu size. Ini yang size M-nya kerasa emang shellnya lebih besar dibandingkan yang size S. Oke, ini kerasa paddingnya dia lebih tebal untuk yang size M ini. Terutama bagian pipi ya. Bagian pipi itu kerasa lebih tebal untuk paddingnya. Dan ini jadinya sebenarnya kayak lebih leluasa buat kepala gue yang 56 cm. Ini lebih leluasa. Tapi emang dia nggak terlalu ngunci, seperti bisa kalian lihat nih. Gue bakal geser. Masih bisa ngegeser. Jadi emang dia nggak terlalu ngunci, sedangkan kalau gua pakai yang size S, dia nguncinya pas banget, tapi untuk size M dia masih ada gap bagian kiri kanannya. Dan ini yang cukup membahayakan juga kalau misalnya amit-amitnya kita kena impact atau crash. Kalau misalnya nggak sesuai sizingnya ya ini bakal bergeser gitu ya. Jadi gua prefer sih tetap di size S kayaknya untuk helm ini gitu. Kalau misalnya kita nyari size-nya yang emang ngunci banget gitu. Kalau ini jadinya kalian bisa pakai naik size, tapi dengan catatan kalian emang membutuhkan yang lebih sedikit leluasa gitu, tidak mempersalahkan soal gapnya. Kalian bisa naik size. Tapi kalau misalnya kalian membutuhkan yang true size banget, yang fit banget, yang ngunci banget dalam segala aspek di kepala kalian gitu, segala sisi kepala kalian, kalian mending pakai sesuai dengan kepala kalian gitu. Ini pun mau upsize nggak ada salahnya, nggak ada dosanya mau upsize juga. Kalau misalnya kalian nyari yang lebih sedikit leluasa gitu. Gue jadi bingung nih, mau pakai size M apa size S gitu ya. Oke, jadi soal KYT R2R ini first impression-nya tadi gue bahas tipis-tipis ya. Dan ini jadinya ikut meramaikan koleksinya KYT di versi premium high-end-nya full face KYT. Dan ini cukup menarik kalau buat kita untuk si R2R ini. Karena posisinya tadi seperti gue bilang di awal tadi, dia di bawah kayak Sunrise, tapi di atas City Revo. Dan secara material pun dia masuk ke yang premium karena sudah menggunakan Tricarboco. Sekarang pilihannya ada warna carbon skin juga, ada yang grafis juga, tapi tetap karbon gitu ya. Dia menggunakan Tricarboco dan jauh lebih ringan. Dan tentunya dia juga sudah masuk ke spek untuk balap, masih bisa dipakai untuk track day dengan speknya. Jadi ini helm yang sangat menarik kalau buat gue untuk dipakai, dikoleksi. Dan satu hal lagi sih yang penting, helm ini ada slot intercom. Jadi ini karakternya dia bisa untuk sport touring, tapi untuk track day juga dia sangat memungkinkan gitu. Itu yang menarik dari si helm KYT
R2R ini, R2R, R1R. Kalau R2R dia pure untuk sport touring, tapi untuk R2R ini dia sport touring dan juga untuk track day. Jadi itu yang menarik, karakter dari R2R sama R1R berbeda, bukan cuma soal single visor atau dual visor, tapi ini ternyata jauh lebih dari itu untuk R1R ini. Ntar kita bahas lebih detail di studio untuk helm R1R ini. Dan sebenarnya masih ada yang baru untuk dari EGV, tapi EGV itu dia ngeluarin yang straight modular. Straight modular ini dia lebih sleek, lebih compact size untuk helm modular dari EGV ini ya. Dan ciri khas EGV untuk finishingnya juga oke, materialnya juga oke. Tapi ini masih berbahan thermoplastik dan belum dijual di sini, masih showcase saja untuk straight modular ini. Dan dia sudah homologated ECE 06 tentunya sih. Untuk sertifikasinya sudah yang tertinggi dengan 2 cell size dan juga 2 IPS size untuk EGV straight modular ini. Buat teman-teman yang berhijab, sekarang MDS ngeluarin helm khusus teman-teman yang berhijab. Jadi kalau saya ngeliat dari bentuknya, ini lebih lonjong ya, karena emang untuk mengakomodir cepolan kalian atau rambut kalian. Jadi sebenarnya nggak harus yang berhijab sih. Buat cewek-cewek yang rambutnya panjang dan diikat gitu ya, ini bisa jadi opsi karena sekarang MDS sudah ada MDS. Ini bacanya apa ya? Makna ya, hijab edition gitu. Dan warnanya banyak banget ya. Kalau misalnya penasaran, bisa cek aja. Dan yang paling gue suka sebenarnya yang warna putih sih. Ini ada warna hitam, tapi warna putih ini dia ada list goldnya gitu ya. Ya itu dia lebih oval sih sebenarnya untuk shape-nya. Jadi untuk mengakomodir cepol hijab kalian. Jadi MDS untuk hijab editionnya ada ya di sini. Dan harganya murah, cuma 240.000 aja untuk MDS ini. Tapi kalau misalnya mau MDS yang lain, yang sebelumnya ada juga yang ini. Ini yang sebelumnya yang Magnum. Kalau Magnum ini kan harganya lebih murah, cuma 210, 220 lah sekian. Itu dia lebih murah untuk yang Magnum. Hijab edition itu cuma 240.000 aja.